terkait kasus pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka dan juga meninggal dunia yang terjadi di Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo pada tanggal 29 April 2025. Baik, selanjutnya sama-sama kita dengarkan penjelasan langsung yang akan disampaikan oleh Bapak Direskrimum Polda Jambi dan juga akan ditambahkan oleh Bapak Kapolres Tebo. Silakan Pak Direktur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapitumas, Bapak Kapolres Tebo, dan Pak Kasat Reskrim, rekan-rekan media sekalian. Kita hari ini melaksanakan press release kasus pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka-luka. Dari peristiwa ini terjadi diawali adanya dugaan pencurian yang dilakukan oleh korban. Pada saat itu pihak pengamanan dari pemilik kebun tersebut melakukan patroli bersama dengan rekan-rekannya untuk menyisir apakah ada pencuri-pencuri di kebun-kebun mereka. Nah, pada saat ditemukan korban ini sedang duduk-duduk, memang belum terjadi proses pencurian, duduk-duduk di TKP, kemudian ditanyakan sedang apa dan sebagainya. Akhirnya terjadilah peristiwa pengeroyokan itu. Awalnya memang katanya mau ditangkap, tapi sampai dengan terjadi pengeroyokan. Nah, kemudian kita lakukan olah TKP pada saat itu. Korban yang satu meninggal dunia, yang satu dibawa ke puskesmas ya, rumah sakit, dan dilarikan rumah sakit. Dalam yang satu masih selamat. Dari hasil olah TKP kami mengidentifikasi beberapa pelaku. 2 orang diantaranya sudah diamankan kurang lebih dalam waktu 1x24 jam. Keesokan harinya pada dini hari kita bisa menangkap 2 orang yang ikut dalam peristiwa pengeroyokan itu, yang berinisial NK dan HD. Mereka ini berperan, 1 orang ini berperan memegang korban dan termasuk juga ikut memukuli, dan satunya juga ikut memukuli menggunakan kayu. Dari situlah kita, dari keterangan 2 orang tersangka ini, kemudian kita identifikasi juga ada beberapa nama yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa segera kita mintai pertanggungjawaban. Dan saya himbau pada para pelaku pengeroyokan yang ikut serta dalam peristiwa tersebut segera datang ke Polres menyerahkan diri, supaya kita bisa melakukan proses penyidikan dan menyelesaikan perkara ini dengan sebaik-baiknya, supaya tidak terjadi peristiwa-peristiwa selanjutnya. Ada pertanyaan? Pak, korban itu suku anak dalam ya? Ya, betul. Korban ini adalah warga suku anak dalam di wilayah Kabupaten Tebo. Kalau dari pengamatan dan keterangan dari tersangka ini ada sekitar beberapa orang ya, tapi yang sudah diidentifikasi mungkin ada 5-10 orang. Nanti yang akan kita terus dalami, karena kalau pengeroyokan itu kadang terlalu sulit untuk mengidentifikasi siapa yang ikut memukul, tapi sudah ada beberapa nama yang memang berperan aktif. Kita akan cari yang berperan aktif dalam proses pengeroyokan tersebut. Ya. Mereka ini diserang? Mereka kerja di kebun sawit tersebut. Ada perintah dari perusahaan mungkin Pak untuk melakukan pressure ini? Nggak ada. Kalau untuk namanya pengeroyokan spontan mereka spontan karena mungkin menuduh atau menduga korban ini melakukan pencurian dan kemudian ketika diamankan tidak kooperatif dan sebagainya. Tapi apapun ceritanya itu tetap merupakan tindak pidana ya, karena melakukan pengeroyokan sampai apalagi korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia, apapun ceritanya, apapun latar belakangnya, itu adalah suatu peristiwa pidana yang harus kita tuntaskan. Korban dulu yang menyerang atau memang saling serang Pak? Nggak ada saling menyerang. Jadi korban ini dikeroyok bersama dengan mereka ini. Pak, ini kan ada foto video yang beredar ada baku tembak antara warga. Ya, itu setelah kejadian.
setelah kejadian pengeroyokan tersebut dari pihak suku Anak Dalam berusaha untuk mendatangi TKP ya. Tapi kami dari kepolisian, dari Koramil dan Polsek ya, pada saat itu menjaga lokasi karena apa? Mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Buktinya terjadi kan, buktinya ada upaya serangan balik, tapi alhamdulillah tidak ada korban pada saat itu. Yang video beredar itu hanya tembakan peringatan untuk menghalau mereka supaya tidak melakukan tindakan pidana lainnya. Dan alhamdulillah pada saat itu tidak terjadi korban. Informasinya ada 2 anggota waktu kejadian kedua yang... Ya, itu anggota yang mengamankan karena kan kita mengantisipasi serangan balik karena kan ada kejadian ini suku Anak Dalam meninggal dunia. Nah, Polsek dan Koramil akhirnya ditelepon untuk menjaga supaya tidak terjadi serangan ataupun tindakan-tindakan lain, mengantisipasi. Dan buktinya ternyata memang betul dari pihak suku Anak Dalam ada yang datang kan. Kalau tidak ada petugas mungkin di situ bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah pada saat itu di video beredar petugas memberikan tembakan peringatan supaya tidak atau menghalau supaya tidak terjadi tindakan pidana lainnya. Tapi ada 2 anggota yang juga luka ringan kena gebuk. Nggak ada. Yang video itu kan karena ada tembakan itu kan ya. Nah itu untuk menghalau. Polisi yang juga kena gebuk. Nggak ada. 2 tersangka ini dari Teborang atau dari Kahuripan? Dari daerah Tebuilir situ. Nah, dari perusahaan yang nomor perusahaannya kan? Mereka pekerja swasta di situ. Dari yang bekerja di kebun perusahaan tersebut. Baik, Kapolres mungkin tambahkan ini kan kita juga mengantisipasi mengantisipasi kejadian-kejadian susul. Kita masih upayakan juga mediasi dengan suku Anak Dalam untuk penyelesaian secara adatnya juga. Ya, karena memang peristiwa ini juga menyangkut adat dari suku Anak Dalam tersebut. Baik, Pak Kapolres apa upayanya? Baik, terima kasih Pak Direktur. Langsung aja kami sampaikan dari Polres Tebo telah melakukan beberapa langkah dalam rangka meminimalisir adanya konflik. Yang pertama adalah kami selalu berkomunikasi dengan para tumenggung dari para tumenggung di mana korban tersebut tinggal, dan kita selalu komunikasi supaya tidak ada langkah-langkah yang bisa menimbulkan keributan. Berikut juga kami juga berkomunikasi dengan tim terpadu, yaitu yang dipimpin tentunya dari pemerintah daerah, dan selalu intensif dengan dari Bupati maupun Wakil Bupati dan Kesbangpol. Nah, kita selalu komunikasi untuk bisa mencari solusi supaya ini tidak meluas. Selain itu juga kami juga menempatkan personil di sekitaran TKP tentunya dengan perkuatan supaya mencegah terjadinya benturan antar masyarakat, dan alhamdulillah hingga saat ini situasi aman dari masyarakat adat juga menahan langkah-langkahnya, dan kami ucapkan terima kasih sehingga kita bisa mencari jalan keluar lainnya yang tidak timbul konflik berikutnya. Mungkin dari kami demikian. Baik. Sebelumnya kan ada 2 bulan lalu ada perundingan antara orang desa dengan pihak perusahaan. Yang mana Pak? Ada pertemuan perundingan dengan perombalan Untuk mungkin dengan perkara ini berbeda kasus ya Pak ya. Kami juga belum mengetahui tentang adanya informasi itu. Ya. berapa persen yang kita tambahkan sekarang? Kami gabungan dari Polres dan Polsek dan sekitar kurang lebih ada 50 personel yang kami standby-kan. Semoga tetap bisa menjaga kondusivitas. Dan kondisi kan sudah kondusif itu tadi. Ya. Harapan dari keluarga korban atau kelompok korban Nah, ini masih ada dari salah satu tumenggung yang menyampaikan terima kasih atas kinerja dari kepolisian. Nah, tentunya ini kami juga sangat mengapresiasi dari statement dari tumenggung tersebut. Tumenggung tersebut namanya Ganta atau siapa? Mohon maaf kalau ini agak luas saya. Oke, cukup. Cukup ya. Intinya proses penegakan hukum kita lakukan terhadap siapapun pelaku
yang terlibat dalam pengeroyokan ini. Oke, terima kasih. Pasalnya pasal 170 ayat 2 dan ketiga, yaitu pasal pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka-luka. Dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Terima kasih. Pegang BB Pak Dir. BB Pak, BB. Oke Pak, sini Pak, tengah dulu Pak, senyum Pak. Pak Kabit senyum Pak Kabit. Yuk, masih. Pak Bray senyum. Dengan sesi apa ya?